Itu dipelajari oleh pakar-pakar fashion, pakar-pakar emang mereka itu meriset. Nah, IFC sendiri ntar rencananya mau bikin namanya Bineka. Bocoran sedikit ya. Ini namanya Bineka. Industri fashion di Malang ini bisa sangat berkembang dengan adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, gadis-gadis. Aku seneng dino iki. Biasanya lo lontong-lontong sing ngancani. Oke, kita kembali ke podcast Malang Good Work. Podcast yang keren sak donya akhirat iki pokoknya. Amin. Berarti nek ngono ki awake mlebu surga. Dengan jalan beribadah, salah satunya ibadah podcast. Baik, saya Leo Tani Maju ditemani oleh Mbak Dian. Kono dhewe koncoku saiki wedok koncoku. Kita akan bahas sektor apa Mbak Dian? Fashion. Sektor fashion ini padha akeh. Nek Malang itu sembarang akeh. Sektor fashion yang kita menghadirkan narasumber yang keren, boys. Kita perkenalkan, inilah Mbak Aziza. Yes. Tepuk tangan. Selamat datang Mbak Aziza. Terima kasih Mas Leo, Mbak Dian. Gimana? Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Semakin langsing aja nih Mbak Aziza. Mbak Coba Aziza. ngerti nggak? Kenapa? Saiki Mbak Aziza itu punya hobi baru. Apa itu? Hobi apa Mbak? Aku hobi angkat besi. Segena sampean. Waduh, gak sida koncoan akrab iki kok. Moro-moro megelo di. Kan fashion itu kan butuh perform yang bagus. Stamina dan tubuh yang sehat. Kita harus good looking dong. Oh iya. Good Masa looking modelnya doang yang cantik. Betul. Iya, soalnya bakal desainer itu mesti maju nang ndukure catwalk terus. Iya, benar. Ojo sampai ketok jomplang ambek modelnya. Jangan sampai kelihatan lemaknya dikit gitu ya. Mbak Aziza ini apa? Punya butik atau apa Mbak jenenge, Mbak? Mbak Aziza ini fashion design. Mungkin bisa dijelaskan sih Mbak. Dulu aku taunya Mbak Aziza itu peserta pelatihan. Iya. Peserta pelatihan fashion. Iya, betul. Waktu itu tahun fashion. 2000 berapa ya? 2017. 17-an Iya, ya? 2017 ya. 2017. Yang mengadakan siapa? Dinas Perindustrian Kota Malang. Bisa dinas ini ya. Dinas yang keren ini, perindustrian ini luar biasa. Wah, Terus habis itu Itu awal mula kita Awal ketemu mula, ya. ya. Awal mula kita ketemu, tapi sebelum itu aku udah mulai berkarir di dunia fashion. Jadi memang dari awal, dari SMP itu emang aku pengen jadi desainer. Kayak gitu. Cuman masih belum tahu. pengen jadi desainer. Iya, aku pengen jadi desainer kayak Ivan Gunawan. Oh, iya. biasanya aku kepengen jadi dokter. Iya, Siji. tapi aku waktu itu aku pengen jadi desainer kayak Ivan Gunawan karena pada saat itu kan dia bener-bener yang ngehits, booming, terus apa aja yang dia omongin pasti benar kan. Kamu kayaknya kurang gini, kurang gitu kan. Terus aku harus jadi nih kayak dia. Tapi aku masih belum tahu nih di sektor modest atau di sektor apa, di busana muslim kah atau di resort wear kah? Kan ada Mas macam-macam kan, ada activewear, ada yang memang buat olahraga ya kan. Ada yang memang buat underwear. Buat apa? Anda flower boys. Apa aku ini? Konsepnya gitu. Resort, kalau ini resort udah ketahuan. Kalau Mas Leo Kayak kita ada di Balai Kambang ya, ngeliat dia tuh kayak Iya. kebayang Balai Kambang. iya. Jadi aku tidak punya konsep dalam memakai kostum. Iki kok dilurusno ya. Ya. Bagi saya konsep membuat kostum, memakai kostum itu adalah nyaman di saya. Ya. Ya, oke. Sudah selesai. Bagi saya kalau nyaman, mungkin orang lain akan nyaman paling. Itu Akan benar nyaman apa? paling. Akan nyaman paling. Berarti saya karena saya nggak punya nggak punya ilmunya, jadi saya menganggap bahwa sudahlah saya berhenti pada nyaman diri saya. Ya.
basically yang nyaman buat kita. Ya, itu emang basic banget. Iya. Tapi bener gak? Ketika Bener. nyaman di kita mungkin Nggak orang ada akan- gaya juga itu gaya. Iya. Buat Tapi kalau- justru itu ya, Iya. fashion ya. Iya, di Fashion fashion is itu yours. jadi di fashion itu semua hal yang menurut kita itu nggak terlihat, tapi itu it's fashion gitu loh. Fashion it's all about all about you gitu. Ketika kamu sukanya santai, ya tampilan yang akan kamu perlihatkan adalah yang santai. Ketika kamu sukanya sesuatu yang edgy, yang boyish misalkan, ada kan cewek yang tampilannya boyish gitu. Loh, biasanya kan kalau orang yang pakemnya saklek gitu, lu arek iki kok kayak gini, kayak gitu kan. Arek iki kok lanang banget misalkan. Kalau kita di fashion, it's okay, itu emang gayanya dia, karakternya dia itu emang udah karakternya sama aja santai, Iya, pencilaan. jadi gini, kita curhat. Jadi setengah rotok curhat. Misalnya kalau ini nanti jatuhnya ke Mbak Dian bisa cerita juga. Kalau saya ngajar gitu ya, ada nggak aturan yang orang nggak boleh nggak boleh panjang, terus harus baju dimasukkan harus. Kalau nggak ngapain? Prinsipnya mungkin kalau saya tetap harus cari ini ya alasannya. Kalau harus rapi, harus wangi atau harus bersih. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nggak harus juga kalau disuruh rapi terus potong misalnya, lalu bajunya harus dimasukkan, enggak juga. Iya, karena di fashion juga ada sub-subnya gitu. Jadi yang kalau potong rapi dimasukin serba itu dia masuk ke uniform. Baju-baju uniform memang tampilannya harus rapi. Tapi kalau seandainya kayak gayanya masnya gini, itu gayanya masuknya ke street style. Gayanya orang yang di jalan gimana sih? Orang yang pengen yang simple, nggak repot, easy going, tapi tetap keren, tapi dia nyaman. Itu masuknya ke street style. Ada lagi yang kayak misalkan aku pengennya ini dipakai ke misalkan jas suit itu kan dari atas ke bawah dari dulu kayak gitu aja, itu masuknya ke klasik. Dia baju-baju yang memang kayak gitu. Jadi memang ada subnya. Ketika aku dulu ya kayak Mas. Aku dulu beneran yang gimana ya, aku suka pakai yang belel-belel, jeans yang bolong-bolong, terus tutupnya botol tak jadiin kalung, pakai kayak gitu ya. Kita Karena satu fashion itu aliran juga lah. kreatif kan? Betul. Iya. Betul. Kalau sekarang ini banyak yang diminati itu seperti apa sih Kak fashionnya? Untuk aku. Kalau aku sendiri ketika aku mulai bisnis, ketika aku terjun ke bisnisnya, aku mutusin aku ambil amannya aku di modestwear, di busana muslim. Jadi ya di busana muslimnya, karena aku kan anaknya Abah Umi gitu. Daripada aku nanti dipecat jadi anaknya Abah Umi, ya kan? Enggak itu Enggak, maksudnya anak yang baik, anak soleha. Kalau sebenarnya kalau Masnya ngelihat karya-karyaku, sebenarnya itu malah menunjukkan justru cewek yang tough, cewek yang dia nggak menye, yang anti make up, yang aku banget gitu loh. Memang aku banget ya, seperti aku yang dulu gitu, kayak jeans yang belel, yang serba. Jadi ketika model-model aku keluar di runway dan mereka kelihatan nggak rapi, it's okay. Buat aku it's okay. Beda lagi kayak contoh Mas Farhan. Beda lagi dia kan pakemnya kebaya tuh. Kalau ada satu payet yang lepas dia udah nggak bisa, udah panik. Di backstage udah panik. Kalau aku kerudungnya udah tak benerin, mencong ya nggak apa-apa, biarin memang. Senang aku. Sebentar. Iya. Apa IG-nya apa? Nur Umer. Nur Umer. Nah dulu itu Nur Umer itu kan nggak seperti ini, istilahnya DNA, fashionnya, sampai ketemu aku kayak gini loh, kayak gitu. Nur Umer banget yang sekarang ini, desainnya Nur Umer udah tahu lah ya, khas. Kalau orang lihat itu Nur Umer, itu gimana? Sebenarnya itu juga penemuan DNA itu nggak langsung, Mbak. Jadi emang perjalanan. Nah, dimulai dari yang paling mudah, yaitu apa yang kita suka. Jadi misalkan yang kita suka, aku emang nggak bisa lepas dari gaya jalanan tuh, aku nggak bisa lepas.
ketika aku mau itu dipakai sama orang-orang sekelas kayak Okky Setiana Dewi misalkan, atau orang-orang yang emang di atasnya itu, maka aku harus memperhalus tampilan street style-nya, tapi gaya street style itu tetap harus aku tunjukkan gitu loh, dengan cara yang mungkin lebih lebih soft kayak gitu. Biasanya aku pakai warna yang lebih gerang gitu ya, aku kurangin warna gerangnya, aku naikin warna yang softnya kayak gitu. Tapi iya, tapi itu juga apa ya? Juga ini. Ketemu apa kan? Nur Nur Umer tiba sing digolek tuh. Ner pen NUR NOOR dot Umer. dot. Apa sih Nur Umer itu? Oke, Nur Umer itu sebenarnya nama panggilan aku itu Nur. Oh ya. Nah, Nur itu emang jadi sebenarnya Nur Umer itu 2 nama yang disayangi. Jadi harapannya adalah memang brand ini nanti aku banget dan orang suka. Disayangi Ya. oleh semua. Betul. Nah, emang mereka jadi cinta gitulah ya. Nur itu nama dari nenek aku, which is itu first love-nya umi aku ya, kayak sangat sayang banget kan umi aku tuh gitu. Kalau Umer sendiri tuh dari nama ayah aku, namanya Umar, aku plesetin tuh jadi Umer. Iya, ya kan kita harus kreatif, oke? Nur Umer. Galerinya di mana nih? Galerinya ada di Nur Umer Fashion Designer, di situ ada di Google Maps. Udah ada, kecil sih, showroom aku tuh kecil di situ, di mana aku presentasiin karya aku, terus kita ketemu klien di situ, di lantai 2-nya kita produksi. Jadi galeri aku di situ. Tapi juga apa? Terima baju wedding kalau nggak salah. Iya, terima wedding. Karena biasanya wedding tuh kan custom ya. Masnya sudah wedding? Belum. Yang kedua, tiga belum. Foto wedding. Gampang nanti saya itu. Foto wedding. Yang penting sering aja. Enggak, berarti bisnis yang dijalankan ke mana aja untuk maksudnya yang terima. Oh, kalau jadi kan ada custom order, custom made yang dibuat berdasarkan ukuran pelanggan ya. Ada yang memang produk aku. Nah, produk aku biasa nggak ngena sih sebenarnya di Malang tuh. Jadi emang kalau pameran baru dia banyak. Nggak ngena itu karena apa? Larangan. Iya, kalau larang, tapi saranku sih kudu larang. Cuma larang itu soalnya kualitas bahannya. Iya, karena emang aku nggak ngambil bahan di Malang. Karena mahal itu karena nggak tepat pembelinya aja. Iya. Jadi saran saya. Akunya kayaknya yang harus pindah ya kan? jangan pindah juga. Nanti barangnya yang pindah. Ya, barangnya yang harus di mana-mana. Pelangganin supply. Pelangganku yang paling jauh itu ada di Abu Dhabi. Oh, Abu Dhabi. Abu Dhabi ada. Itu apa? Gasek gitu. Iya. Rodonganan titik. Rodonganan titik. Abu Dhabi. Iya, Abu Dhabi. Terus kemarin terakhir ada di Filipina. Pesanan atau by order atau iya, by order. IG? Iya, by order. Jadi kayak aku pengen dong dibikinin begini gitu. Oke, which is kalau di Indonesia harganya segini. Oh, kalau di Dubai harga kita tuh beneran murce, rancak bana gitu ya. Sangat murah gitu loh. Maksudnya untuk mereka dengan jahitan dan teknik yang seperti, makanya katanya Mas Ali Karisma ya. Mas Ali tuh bilang Indonesia ini punya pekerja yang sangat bagus gitu loh. Jangan sampai dikuasain sama kayak Uniqlo, H&M, Zara kayak gitu kan, mereka masuk produksinya kan dikerjain sama orang Indonesia karena biayanya sangat murah gitu loh. Nah, buat kita sebenarnya misalkan harga sebuah gaun yang 8 juta, 9 juta itu kan termasuk mahal ya. Kalau buat orang Abu Dhabi itu murah banget. Ya, murah berarti banget. pesanannya wake. Itu cuma. Tapi pesanannya wake berarti banyak. Kalau jadi aku emang tumbuhnya itu dengan by order. Nah, untuk produk yang penjualan itu memang aku masih merintis. Jadi emang masih menuju meraba pasar, kalau untuk di Malang ya. Tapi di kota-kota besar alhamdulillah kalau pameran alhamdulillah selalu gimana ya? Iya, ada sangat marketnya itu jelas gitu loh. Kalau ke Surabaya, ke kota besar. Kalau di Malang berarti sampai hari ini itu ya munculnya sering di pameran. Iya. Terus di atau di sosial. Iya. Datang ke butiknya langsung ada yang datang ke butik. Disarankan
Mending enggak ya tambah ngerepoti kok ya. Enak dodolan anu ya. Ya enggak, malah seneng ya bisa ketemu. Tergantung. Kalau yang datang orang-orang yang umurnya 45 50 kan orang-orang yang generasi apa tuh? X. Ya kan? Generasi X itu ya, generasi X itu kan suka bertemu, suka berbincang, suka dengan pelayanan yang nyaman. Kalau generasi Z ya kira mau ribet. Ya, generasi Z kan gitu. Kalau generasi Y yang kayak aku, kita janjian di luar, ketemu sambil makan, sambil ngapain? Aku bikinin ini dong, gini gitu. Ngirim ukuran. Ya, ngirim ukuran. Iya, Oke. Aku tahu nih, Mbak Aziza itu waktu pertama juga ikut lomba fashion design competition yang diadakan oleh Diskopindak. Terus merambah waktu itu fashion show pertama kita ajak di Jogja Fashion Week ya? No, sebelumnya ada Malang Batik Period di ya. Savana. Kayaknya sama Diskopindak kamu di Malang dulu. Kalau bagus kita aja. Dan emang ya berangkat ke Jogja Fashion Week. Jogja Fashion Week 2018. Dan saat itu ini udah dilirik langsung dikurasi sama Mas Deden untuk menjadi membernya IFC chapter Malang. Chapter Malang. Jadi dulu udah berarti tahun berapa ya gabung di IFC? Aku 2018 itu dikurasi, itu kan kita Jogja Fashion Week akhir tahun ya. Januari itu pelantikan. Januari itu kita pelantikan waktu itu di Semarang. Untuk jadi setiap tahun asosiasi desainer tuh punya meeting tahunan gitu. Meeting tahunannya ketika itu di Semarang dan sekaligus pelantikan new member. Nah, aku pelantikannya di situ. Iya. Iya banget. Angel soalnya IFC. Soalnya di situ orang-orang yang dulunya aku tuh sering banget ikut lomba. Sering banget. Mulai ikut lomba yang memang bener-bener dia mengangkat aku tuh yaitu Diskopindak. Sebenarnya aku ikut lomba itu bukan buat ikut lomba biar menang, enggak. Karena aku tahu di situ banyak desainer tuh. Aku tahu di situ desainer Indonesia ngumpul. Aku pengen presentasiin karyaku. Aku pengen presentasiin ya, dengan ikut lomba itu tadi biar mereka ngelihat gitu loh. Sebelumnya Nur Umer masuk ke asosiasi, paling enggak mereka tahu karyanya Nur Umer kayak apa. Dan di situ diapresiasi banget sama desainer se-Indonesia, Mas. Ngaruh. Pertanyaanku tapi gini. Kapan pertama kali Mbak Aziza itu percaya diri dengan desainnya? Itu enggak kan susah itu membangun kepercayaan diri. Iya, memang iya. Karena gini, aku terbentuknya itu bukan karena aku kan perjalanan karirnya seorang fashion designer macam-macam ya. Ada yang dia sekolah dulu, ambil sekolah yang paling mahal di New York misalkan. Terus pulang-pulang Indonesia jadi desainer, gitu ya, heboh gitu. Kalau aku memang dari SMK itu aku emang tata busana, aku ambil kelas desain. Nah dari situ sama guru fashionku itu udah diajarin gitu. Ya kamu kalau mau jadi desainer ada 2 caranya katanya dia gitu. Apa? Jadi kreatif atau punya banyak duit. Kalau kamu punya banyak duit, kamu bisa tuh ya kayak tadi perjalanannya teman-teman yang mungkin di luar sana dia sekolah tuh di tempat yang mahal, di tempat yang bagus, keluar langsung jadi. Atau kamu bisa jadi kreatif. Kalau kamu jadi kreatif itu perjalanan kamu maka kamu akan lebih bisa menghargai sebuah karya. Nah dari situ, betul. Dari situ kita tugas-tugas kita itu bikin desain, dan seorang desainer kalau pengen jadi desainer harus mau di komen. Kalau nggak mau di komen jangan jadi desainer. Oh bagus di komen itu. Yang agak nggak bagus itu dicacati. Nggak apa-apa, bagus justru kalau dicatat. Jadi aku malah justru seneng kalau misalkan ada yang cuma bilang kamu bagus, aku nggak butuh bagus. Soalnya siapa sih yang berkarya nggak pengen kelihatan bagus ya kan? Kalau dibilang bagus ya emang itu tujuannya kita tampil bagus. Memang harus gentle ya. Yes. Nah itu dari situ terus dari lomba per lomba itu kan ketemu banyak orang, terus ketemu banyak desainer yang sudah senior. Dari situ mereka sering kayak ngobrol, kamu kurangnya di sini, ini udah bagus, ini pertahankan kayak gitu-gitu. Dari situ itu mulailah kita ketika aku nanti jadi desainer, aku pengen begini. Ketika fashion show pertama, sudah punya ini ya. Ya, ketika fashion show pertama itu aku yang benar-benar aku nggak bisa, ini desainku, aku harus bisa mempertahankan desainku seperti ini, nggak ada yang boleh
kan desainer menjadi seorang desainer kan idealis gitu loh. Iya, harus idealis. Nah, karyanya kita kalau dicacat sama orang ya kita harus bisa terima, tapi kita juga harus bisa melihat kelebihan dari karya kita apa, yang kita suguhkan apa, kayak gitu. Iya, dan itu memperbaiki karena fashion itu juga update-nya cepat ya, Kak. Betul, perputarannya sangat cepat. Iya, perputarannya sangat cepat sekali. Kalau kita nggak ngikut, ya kita ketinggalan. Apalagi masa pandemi ini ya. Iya. Jadi bener. Apa yang sekarang lagi diminati? Iya, itu langsung. Ini menarik, pertanyaan menarik. Apa sih yang menjadi desain itu cepat berubah di mata desainer? Peluang-peluang seperti apa yang diambil? Sebenarnya perubahan itu tergantung dari lingkungan kita. Jadi fashion itu akan berubah ketika lingkungan kita itu berubah. Jadi setiap tahun itu ada yang namanya trend forecast. Trend forecast itu perkiraan tren yang nantinya akan muncul. Ya. Dan itu dipelajari oleh pakar-pakar fashion, pakar-pakar emang mereka itu meriset. Nah, mereka melihat sepertinya di tahun depan akan seperti ini. Indonesia saat ini memang akan membuat itu tadi sustainable di luar negeri. Sustainable itu sudah sangat hal biasa. Harga barang yang tinggi dengan kualitas yang baik, dengan pengerjaan yang baik itu sudah biasa buat mereka. Tapi kan di Indonesia nggak seperti itu. Fast fashion kayak kita ke Bandung nemu kaos harga 10.000 dapat 3. Lah itu kalau dipikir bahannya berapa? Ya itu fast fashion termasuk nggak sustain gitu kan. Nah Indonesia baru akan berangkat ke sustain. Sebenarnya tahun kemarin itu prediksinya adalah sustain, perkembangan dari sustain. Ternyata enggak, pandemi kan, akhirnya berubah. Buku trend fashionnya akhirnya ditunda, nggak diterbitkan, dibuat lagi yang baru nih apa nih? Karena lagi pandemi, nggak bisa kita terbitkan buku tren yang ya akhirnya diterbitkannya tahun ini. Dan insya Allah bisa dijalankan nggak sih sustainable fashion di Indonesia? Bisa sangat bisa karena IFC juga bekerja sama dengan pemerintah karena limbahnya fashion itu terbesar ketiga ya insya Allah kalau nggak salah di dunia. Jadi kita itu pembuat limbah limbah ya sampah sisa kain, kapas, air, bahan kimia kayak satu celana jeans itu tuh limbah airnya udah berpuluh. Oh iya kalau itu tahu saya. Ya itu termasuk pernah saya memprotes itu juga di salah satu pabrik di daerah mana itu? Bandulan. Ya, itu ke sungai yang kan akhirnya jadi tercemar itu juga. Nah, itu juga harus dipikirin gimana caranya. Sampai sekelas brand-brand besar pun sekarang sudah mereka mulai kita harus sustain karena kalau nggak gitu lingkungannya kita juga terpengaruh ya. Jadi nggak sehat. Oke, fashion itu berarti ada 3 hal ya yang perlu diperhatikan ya. Fashion dengan perkembangan perkembangan fashionnya itu sendiri, kemudian lingkungannya kalau sekarang ini kita harus karena banyak polusi, banyak sampah, gak kene dewe sing Mas istilahnya menjaga. Mencoba banyak hal yang merugikan gitu kan. Terus yang ketiga Kak? Harapannya Kakak ke depan apa sih tentang fashion tuh? Untuk fashion di Kota Malang. Paling enggak lebih keren lah ya dari Bandung. Aku tahu harapannya. Kalau itu harapan yang kesekian. Harapan utamanya kan semoga kayak semua kita ini. Amin. Ya, bener. Amin. Laris. Produknya tidak semoga bisa lebih dari go internasional. Ya, go internasional nggak usah Bandung. Nggak, maksudnya untuk Malang. Kalau kita datang ke Bandung sama Malang tuh kan kayak kota yang sama gitu loh. Suasananya, orang-orangnya, tapi fashionnya lebih keren mereka. Kenapa bisa begitu ya? Karena mereka sangat open minded mungkin ya, dan kota industri. Mereka kota industri. Kalau kita kota kreatif. Iya, saja gak kalah. Orang-orang kreatif fashion di Malang tuh gak akeh. Itu kayak tugas besar ya, biar menyadarkan teman-teman tentang fashion itu loh. Itu tugas besar banget. Karena walaupun kita sorry to say, misalkan Mbak Dian
orang dinas gitu ya, atau orang pemerintahan juga harus keren dong. Ketika di kantor oke, rapi itu tadi ya, uniform dan lain sebagainya. Ketika di luar kantor kita juga harus keren. Dan Bandung itu sampai nenek-neneknya pun nenek-nenek keren. Pakai sepatu boot kulit, pakai shawl, keren. Aku duduk gitu ya. Iya, karena mereka kota besar dan sudah industri karena industri kan perputarannya harus cepat kan. Iya, padahal di Malang sendiri kan mahasiswa yo akeh. Iya, tapi ya anu juga Mbak. Kesadaran fashionnya memang harus. Kesadaran fashionnya saya kira kalau di Malang sih sudah bagus. Cuma kalah stat tok gimana nek sejariku. Dan itu kayak jadi tugasnya kita dong sebagai desainer kan. Kita harus bisa nih gimana caranya mereka juga tampil keren. Anak muda kalau kita nggak lihat bahasanya ya. Kalau kita mau lihat orang dari mana asalnya itu kan salah satunya cara ngomongnya dia sudah kelihatan. Kalau dia nggak ngomong kita ambil aja itu kumpulan orang jret di kelompok-kelompokkan. Mungkin di Malang sama kayak fashion yang dipakai anak Jakarta, anak Bandung, anak enggak. Kalau basic anak muda loh ya. Kalau yang dewasa atau tua sih kurang tahu aku. Iya beneran, aku waktu itu ke Bandung pulang di stasiun tuh tak perhatiin satu-satu orangnya. Oh kayak gini ya fashionnya mereka tuh. Pantes ya dibilang Bandung itu Paris Van Java emang. Paris Van Java. Tapi ketika anak Malang dilepas di Bandung ya jadi. Iya. Jadi dong. Iya karena kita kreatif. Kreatifnya dari kita. Ini sih, saya kata kok apa? Aku takut ada berapa anggota sih IFC itu sebenarnya? IFC tahun ini insya Allah menjadi 20. 20. Sama takut apa? Aku takut terusan nih kemalu. Ya, lanjutkan. Enggak, jadi gini. Saya tuh menangkap jika kota besar atau kota yang sudah sangat modern, itu personal masyarakatnya itu sudah sangat fashionable gitu loh. Iya. Jadi dia percaya diri dengan apa saja yang dia pakai tanpa melihat temannya pakai apa. Jadi fashion itu sudah menjadi gaya hidup mereka. Kalau di sini masih tuntutan. Nah, ini yang belum begitu benar-benar terjadi di Indonesia. Saya nggak bilang di Malang, nggak bilang di Bandung, di Indonesia. Jadi kalau kita masuk ke mall gitu ya, mungkin kalau atau nggak usah ke mall, atau tren itu kan masih sangat ini di sini ya. Oh, kancane sing paling ganteng gawe apa ngono? Muelo ae. Iya, sesuk wis aku sesuk gawe ngono ah. Ya tetep ae kon gak ganteng kon. Urusane itu gak ganteng, pantes apa gak? Iya, pantes apa. Itu yang saya lihat terjadi di Indonesia. Kalau di luar, di Eropa, saya pernah lihat itu kenapa orang ini nggak ada yang sama ya fashionnya. Saya nggak tahu jam siang atau sore gitu orang ngotot pakai bawa raket sama ini ya santai aja. Yang satu sebelahnya rock and roll banget dia pakai. Ini warnanya kok banyak sekali. Dan saya nggak nemu-nemukan di sini. Di sini masih, betul. Di sini masih yang saling menghujat gitu loh, kayak oh ya kok gitu sih penampilannya, kok gini sih, kok masih gitu. Contoh misal ya contoh kayak mas-masnya nih yang ada di sini nih krunya ya. Ada yang berani pakai kayak gini jalan-jalan? Nggak ada. Itu. Fang kon jawab apa Fang? Nggak ada yang berani. Mas Ageng. Pantes nggak Mas Ageng? Nggak ada. Pasti kayak aduh aku mungkin topinya iya tapi hemnya no misalnya. Cuman Mas Leo tok kayak aneh sih. Iya, coba kalau kacamata diganti yang warnanya kuning yang pink, biru, pink boleh, biru. Biru Scotland pakai kemarin saya yang hari keberapa? Iya, itu juga pembawaan dari orangnya juga. Jadi ya itu sih. Pokoknya kalau fashion tuh nyaman aja, terus gak perlu ini ya peduli sama orang mau ngomongin apa gitu ya. Iya, di luar negeri gitu. Kalau menurut Mbak Azizah dan ini band-band di rungono Mbak Arek. Ben kon iki pede rek. Duh, awamu. Bagaimana sih? Fashion triknya ya apa? Tips. Kalau untuk teman-teman band, kalian itu spotlightnya gitu loh. Jadi jangan walaupun salah, pasti ditiru gitu loh. Jangan takut salah. Salah pun pasti keren. Nah, rumusnya gitu ya?
salah pun pasti keren. Pokoknya matchingin warnanya, yang paling gampang ya. Matchingin warnanya, pilih satu warna yang kontras. Misalkan hitam tiba-tiba pakai topi putih atau kacamatanya yang nyentrik misalkan, atau gaya rambutnya yang agak nyentrik misalkan. Pilih satu. Itu tuh udah spotlight. Nggak mungkin pasti orang inget. Oh iya, ini kemarin aku nonton nih konsernya di sini gini gitu. Dan pasti itu kaosnya beli di mana ini kayak gitu. Karena kalian juga penggerak gitu loh. Kalian juga penggerak. Kalian pasti akan dilihat. Ya. Teman-teman pasti akan dilihat Bisa gitu. ditiru tuh, Mas. Iya. Sampeyan mulai meneh kok ane kudu ngono. Aku mulai meneh aku apa nemu nang dalan pokoke warna Scotland. Besok rambutnya di kelabang. Di kelabang ini. Di kelabang terus pakai Labangi ya aku seminggu kayak dhewe. pengen tak styling ya. Ini orang yang tak styling. Sampeyan Tak ganti. nyekali Mas Leo apa yang mau Ayo, Mbak. Ini kalau langsung praktek nih. praktek. Oh ya, kalau aku untuk stylenya Mas Leo, rambutnya pasti besok gitu ya. Misalkan Mbak Nur, aku tolong stylingin gitu. Aku styling rambutnya, aku kelabang tuh. Aku kelabang tempel. Terus nanti bajunya lebih santai, tak kasih kalung rantai. Terus beneran celananya tak belel-belelin. Iya, kalung rantai gitu yang pokoknya street style banget tak ceret. Keren. Aku sembayangno Mas, mulai Aku make up. Iya, aku kasih make up. up. Udah lah, pokoknya kalau sama aku langsung Make up Bulu mata. Oke, kalau laki-laki ini berbicara fashion. Iya, kita bicara fashion, jangan Iya. bicara agama, ntar dihujat. Rusak. Kalau berbicara fashion, bagaimana ketika laki-laki harus menggunakan make up misalnya? It's okay. Di Korea juga kayak gitu ya? It's okay. Tapi Why Lalu not? make up apa yang harus Jadi gini, dipakai supaya- fashion. Apa arti fashion? Fashion adalah lifestyle, gaya hidup. Kayak hidup. Sekarang gini, umi aku tuh pernah nanya gini, kenapa sih kok di dunia fashion tuh, banyak yang lesbian, LGBT dan lain sebagainya, itu kenapa kok kita banyak menemukan orang-orang itu di situ? Terus aku bilang gini sama Umi, dunia mana yang bisa menerima mereka apa adanya? Coba, agama menghujat mereka, ya kan? Sosial menghujat mereka, ya kan? Fashion doang yang bisa menerima mereka seperti itu gitu loh, tanpa hujatan. Ngerti nggak Iya, maksudnya? paham. Iya. Ketika mereka masuk di situ, kita Dan ini fashion gitu loh. mungkin menariknya ketika mereka masuk di situ, Iya. justru ya ini dunianya. Iya, karena Ini mereka dunia tidak tuh. dihujat gitu loh. Karena mereka bisa menjadi dirinya mereka. Itulah tadi fashion Akhirnya adalah akumulasi itu ketemune Iya. betul. Dan Wow. kalau kata teman-temanku, kamu kenapa sih kok bisa punya teman kayak ini padahal kamu pakai cadar dan lain sebagainya. Bodo amat, orang aku di dunia fashion. Kalau aku di dunia kajian tiba-tiba ada orang kayak gitu, baru kamu haram gini-gini. Iya gitu. Ya kan, tempatkan sesuatu di tempatnya kan gitu. Iya, Kalau aku yo sih- mikir sing kayak sampean iki sing rada angel. Iya, rada arek-arek apot iki. ya. Kok tak kadang-kadang iku gampang wis. Karena Iya. maksudnya gini, sebelum Selalu semua hal- mencampur adukan itu yang Iya, menjadi persoalan. karena kalau kita bicara fashion, kita juga harus bisa melihat dari sudut pandang fashion. Kalau mau dilihat dari sudut pandang agama, oke, kalau kamu lihat aku dari sudut pandang, nih aku udah bener, aku udah sesuai nih, aku bikin baju busana muslim, tertutup, modest dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu hujat aku karena aku ada di dunia fashion, it's totally wrong gitu loh. Karena kamu belum terjun, kamu nggak tahu di balik layarnya seperti apa. Orang-orang yang datang itu pun, umiku pernah nanya gitu dan aku bilang, iya ya, umiku langsung bisa nerima karena ya fashion doang yang bisa menerima mereka gitu loh. Tapi nggak semuanya fashion kayak gitu atau gimana, Kak? Fashion it's bukan nggak selamanya ya, karena itu udah bagian dari fashion gitu ya. Jadi Lebih gimana ya? ini mungkin ya, lebih terbuka, lebih bebas gitu ya, ya. kita Ngene, menerima Kakak. semua, Iya. kita menerima semua tanpa menghujat karena Pertanyaanku ini setiap orang. Iya. Oke. Anggaplah bahwa Lebih fenomenanya intens ya, begitu. Wak, ini pembicaraan. Oke. Soalnya aku penasaran nih. Jadi Iya, itu oke. tak takon ngomong. Iya, Iya. Semakin Tapi karena dalam. pertanyaan saya itu kan kenapa Iya. laki-laki berarti ya nggak apa-apa lah kalau dunia fashion Iyalah. harusnya memang make up itu jadi satu ornamen yang memang harus di. Iya. Pertanyaanku, Ya, oke. kenapa laki-laki yang masuk dalam dunia fashion itu Iya. cenderung feminim Feminin. atau nek basa kasare
Ya wis gak usah jelaskan ya. Paham maksudnya? Iya. Apa sih pengaruh apa membuat arek lanang sing menggauli dunia fashion iki dadine rada aduhai. Iya, itu depends dari dia. Sebenarnya. Dari orangnya, ya. Atau enggak. Ada kok desainer yang memang dia cowok tapi memang dia aku karena bisnisnya gitu. Ada yang dia jadi backgroundnya itu macam-macam, Mas. Ada yang dia kepelarian. Jadi aku nonton Netflix ya. Ada namanya Next in Fashion, di mana seluruh desainer dari seluruh dunia nih disaring, disuruh lomba gitu ya. Nah, salah satu dari hampir semua gay. Hampir semua laki-laki di situ gay. Terus mereka sempat menjelaskan basically kenapa kok aku suka fashion, karena fashion itu bisa merepresentasikan diriku dengan sangat bebas dan orang-orang bisa menerimaku apa adanya. Gayaku diterima, desainku diterima, pola pikirku juga diterima, dan femininku ini diterima. Gitu loh. Nggak ada yang, ya itu tadi, nggak ada yang menghujat saya. Orang melihat karya saya, bukan melihat sayanya. Kayak gitu. Ada yang cowok dan dia emang bisnis. Itu yang punya Zara, yang punya. Iya, tapi ada yang masuknya cowok, jadinya lama bergelut di situ jadi itu depends itu depends dari pribadinya. Dari pribadinya, iya. Ya maksudku, mungkin karena karena lingkungan, pergaulan. Ya apa nek kon iki buwendino kumpul. Kutu kuat, Mas. Kutu kuat. Ya. Ngono lho, Rek. Tapi enggak banyak kok ya. Enggak artinya banyak juga yang tetap kuat. Iya. Laki-laki iya, gitu dan ya ini kan fenomena. Iya, dan it's okay guys. It's okay it's gitu loh. okay. Di fashion tuh aku nggak bilang secara agama ya. Kalau secara agama udah jelas gitu loh. Yes. Tapi kalau secara dunia fashion it's okay. Kok gawe podcast dhewe. Mbak Siku. Kira tak jeru ya. Iya, maksudku kalau untuk ketika kalian bergabung kan ada ya, aku tuh nggak pede, aku takut nanti aku dibilang gini, dibilang gitu. It's okay, jangan takut, karena dunia fashion itu kamu dengan karyamu, gitu loh, bukan kamu dengan agamamu dan lain sebagainya, enggak, kamu dengan karyamu. Itu menurut aku ya, aku dengan karyaku. Ketika ada yang, ya pastilah banyak yang menghujat gitu loh, Nur Umer, panjang lebar gitu lah. ya. Sudah, biarkan anjing berlalu. Aku bodo amat, di bodo sebelah amat karena mereka nggak ngerti gitu loh. Pertanyaan saya selanjutnya begini. Oke. Supaya ini dapat ilmunya dari Mbak Aziza. Oke. Tadi kan kita sudah membahas tentang yang keren-keren. Aku saiki bahas sing gak keren. Apa? Ono arek iku ya apa ya? Mungkin aku sih meyakini bahwa sajane kon iku seru rek. Nek iku gak pantes. Oh, ya. Tapi PD-nya berlebih. Kena opo kok mau confident gawe? over. Wis jelas-jelas mestine iku. Lek sampean ketemu wong ngono ku terus apa, Mas? Sampean kandhani apa ya? Tak kandhani mbak aku. Mbak sampe nelek ngono, masa ngono? Kok iso konsepmu opo gawe semburat kaya ngono? Aku mesti ngono. Iya. Loh, mosok elek gini ades. Mosok karo elek apa apik. Apa yang ada di dunia fashion itu apa yang hilang dan tidak dipunyai oleh dia sehingga jalan fashion seperti itu ditempuh ngono lho. Ono kuning campur pink juga kalau ya lo ya Jarnot Scotland loh. Ya kan dia harus ternotis, saya harus ternotis hari ini kuning kan gitu. Kita nggak mengesampingkan itu. Di awal kan tadi bahas pokoknya kita percaya diri, nyaman, enak. Masalahnya aku gak yakin dia nyaman. Iya, sometimes kadang ada orang yang dia maksain tampil cantik dengan high heels padahal dia nggak cocok pakai high heels ya. Padahal dia cocok aja pakai sneakers gitu kan. Saran berarti ya jadilah dirimu gitu loh. Di fashion tuh jadilah dirimu sendiri. Ketika kamu nyaman, ketika kamu nggak paham ilmunya deh, nggak paham ilmunya, cari yang matching. Kalau nggak paham lagi matching tuh kayak gimana, buka Pinterest, cari tuh color palette itu yang gimana, color tone itu yang gimana. Kalau kan ada ya biasanya di Pinterest tuh tampilan sebuah ruangan tuh warna ini ketemu sama ini, nuansanya kayak gimana, itu
sering-sering lihat kayak gitu. Biasanya orang-orang yang seperti itu tuh mereka kurang referensi. Jadi kayak kurang referensi, kurang melihat. Kurang dulin, kurang konco, kurang kurang atau ono biya-biya, Pak. Oh, Iya Dan, lah. duit barang iya bisa, Pak. Kurang duit mau wekso. Waduh, kon masih boy sih mau urang greget lho. Iya. Oke. kayak gitu. Tapi ketika kalian percaya diri, hal-hal yang menjadi kekurangan kalian tuh tertutupi. Tapi juga harus matching gitu loh. Setuju tidak bahwa yang pantas itu nggak selalu yang mahal? Setuju dong itu. Berarti kan teman-teman bisa menumbuhkan kepercayaan Teman-teman di dirinya. sini tuh juga punya style loh. Maksudnya ini memang style. Iya. Aku gak ngurus teman-teman iki, teman-teman sing nang jero kamera gitu. Sing nonton awake dhewe. Iya. Artinya kan banyak orang itu yang ini ya, karena menganggap nggak punya budget atau minim budget dan Fashion sebagainya. is mahal gitu loh, itu harus loh. mewah, harus ini branded. Nggak juga kan. Waduh. banyak yang Memang kalau secara branded, barang-barang branded itu memang menaikkan kita ke kelas tertentu, ya kan? Kalau misalkan kita datang ke acara fashion show yang dimana di situ banyak desainernya, kita pakai barang yang KW, mereka pasti akan notice gitu loh. Dan kamu hadir ke fashion showku kok pakai barang KW, kayak gitu. Kasarnya seperti itu. Tapi ketika kamu dengan dirimu, dengan kehidupanmu, dengan gaya hidupmu kayak tadi lo lagi di Eropa, mana ada sih orang yang Iya. orang-orang Eropa, mereka tuh rata-rata belanjanya di mana? Walmart. Udah di situ doang belanjanya. Murah di situ, beli, keren. Kalau orang luar gitu, mereka memang lebih ke fungsinya, ke sustainable fashionnya tuh sudah sangat sadar sekali. Tapi kan kalau orang di sini kan tas harga 2 miliar gitu kan, yang ditenteng, yang lebih prestis gitu kan buat mereka. Dan itu gaya hidup, nggak bisa kita salahin. Ketika ada orang yang memang mau tampil dari atas sampai bawah, naiki, it's okay. Itu gaya dia. Jadi kita juga harus belajar menerima gitu loh, menerima orang lain dengan gaya mereka. Betul. Itu Jangan bandingkan pencapaian kebahagiaanmu betul. dengan pencapaian kebahagiaan orang lain. Loh, aku pernah ada yang nanya gini, kamu kan udah desainer tuh, kenapa sih nggak pakai yang syari-syari yang kudunya panjang-panjang? Udah pernah aku coba masuk semuanya, udah keinjak, nggak bisa. Aku orangnya tuh dinamis gitu loh, nggak bisa. Aduh lah, Itu kan berarti cari nyaman ya kan. Betul. Iya, Ya, cari betul, yang benar, nyaman. benar. Kita harus keren. Kalau menurutku ya, kalau kita masuk ke ranah muslimah ya, seorang muslimah juga kita harus keren. Kita juga harus ternotis dong kalau kita keren. Nggak cuma keren doang tapi nggak ternotis kan sayang. Iya. Iya. Kita harus ternotis dan kita harus keren. Iya. Dan jangan sampai orang tuh, ih kok gitu sih, kok kerudungnya kotor ya, panjang-panjang tapi kerudungnya kotor, Iya. Itu juga tergantung orangnya Mas. itu penerapannya sih, aplikasinya itu. Iya. Klambi Apa wae, rego piro pantes ya? lah. 50.000 tuku di pasar Iya, gede ya. iya, it's Kan nggak okay. kelihatan. nggak It's okay. kelihatan. Emang apa masalahnya coba? Apa masalahnya kalau orang beli 50.000? Iya. Setiap orang kan beda-beda, nggak bisa kita paksain. Ya, saya itu kalau sudah kok pantet, kok apik klambimu. Wis. Tuku dede. Kok kunae, gak usah ru kon tuku nandir kan itu wis urusanmu. Tuku di Indomaret. Begitu. Iya, nggak salah, nggak ada yang salah kok, it's okay, nggak masalah. Di dunia, kalau orang yang berpikiran bahwa fashion it's lifestyle ya. Iya. Tapi kalau ada orang-orang yang memang berpikir prestis itu penting, privilege dalam fashion itu penting, maka barangnya dia harus branded. Aku harus seperti ini, harus ada yang seperti itu. Harus sesuai ya, harus Iya. sesuai. Kalau itu memang pilihannya yang branded. Betul. Kalau yang pilihannya yang sesuai dengan dirinya, Betul. mampunya segini ya udah. Betul, iya. Harus Dan jangan mungkin dipaksain. ya. Jangan dipaksain. Aku paling seneng Jangan dipaksain. jangan dipaksain niku. Soale maksa iku nggarai tanggane sing Iya. ndelok barang iki yo senep. Tapi ada orang-orang yang karena mereka sangat menjunjung tinggi fashion. Kalau kita lihat film-film luar negeri tentang fashion, ada banyak banget. Sampai harus menjual rumah, sampai harus kayak gitu, ada. Jadi it depends dari dirinya, dari orang tersebut mengartikan fashion seperti apa. Kalau kebanyakan ya ini memperhatikan aja sih. Iya. Sekarang ini fashion itu lebih milih itu sebenarnya Kak. Jadi
lebih memilih salah satu brand yang terkenal dibanding memakai itu prestis. Busana yang produk lokal misalnya kayak gitu. Ya mungkin itu prestis ya. Tapi juga nggak ada salahnya juga sih kita harus mendukung produk lokalnya. Lek gak di situ kok terus sopo. Betul. Nah, itu dia juga sebenarnya itu juga jadi PR besarnya desainer Indonesia. Asosiasiku saat ini, IFC itu kita lagi berencana membuat satu brand besar yang bisa menyaingi Zara, Uniqlo, H&M. Dan ini harus bisa dikelola. Gimana caranya nih brand besar ini itu nanti menampilkan produk-produk yang layak jual, seperti layaknya. Kalau kenapa kok kita jarang bisa mendukung produk lokal? Karena mungkin satu dari kualitas, dari pemilihan bahan, dari warna. Makanya kan di Skopindah kadang kan mereka mengadakan pelatihan kan untuk dalam ranah kesana kan. Ini harus dibentuk biar mereka layak untuk bersaing kan gitu, dan orang-orang masyarakat itu mau beli produk mereka karena memang coba kita lihat Uniqlo, seandainya Uniqlo pakai batik mungkin nggak warnanya ada yang pink campur-campur kayak gitu, nggak mungkin kan. Nah itu harus, bukan kita bilang sisi kreatifnya Malang itu buruk, enggak, cuman harus sedikit ditata gitu loh, pemilihan warna harus sedikit ditata biar kelihatan keren kayak gitu. Sebenarnya masalahnya itu di situ. Nah, IFC sendiri ntar rencananya mau bikin namanya Bineka, bocoran sedikit ya, ini namanya Bineka. Bineka itu jadi nanti 100% Indonesia, yang ngerjain orang Indonesia, dan itu rencananya memang disupport oleh pemerintah. Itu berarti IFC Indonesia yang disupport oleh pemerintah Indonesia dan chapter kota kabupaten semuanya? Iya, semuanya. Jadi UMKM, IKM semuanya bisa mendaftar. Jadi misalkan ikut punya brand ini misalkan. Jadi dibentuknya seperti koperasi. Sistemnya seperti koperasi. Ikut memiliki ini. Oke. Waktu habis. Pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Bagaimana fashion di Malang atau di Kota Malang atau Malang Raya? Menurut Mbak Aziza, sudahkah cukup berkembang baik sebagai sebuah industri kreatif dan kedepannya harusnya seperti apa? Monggo. Kalau menurut aku fashion di Malang sendiri beberapa tahun terakhir ini sangat-sangat pesat. Salah satunya ketika Malang bisa bikin Fashion Week itu benar-benar luar biasa. Benar-benar. Jadi kota yang ada Fashion Week-nya berarti itu dia memang sudah. Ya, dan itu menurutku sangat wow gitu loh, karena aku nggak kebayang kotaku yang harusnya kan kalau Fashion Week belum ya? Iya. Di ibu kota aja yang sering. Padahal ibu kota provinsi Surabaya belum nggak ada. Luar biasa. Malang ada Malang Fashion Week. Jadi itu menurutku sebuah sangat wadah baru. Semoga industri fashion di Malang ini bisa sangat berkembang dengan adanya wadah ini gitu loh. Dan event ini tuh benar-benar yang menurutku secara pribadi, kita harus bisa maju dengan adanya event ini. Siapapun itu bisa bergabung kan di situ, UMKM, IKM semuanya bisa terlihat di situ. Kolaborasi. Betul. Oke. Sukses buat MFW. Amin. Baru 5 menit kita selesai. Sukses Mbak Aziza, Nur Umer, thank dan you Mas Leo. semua teman-teman fashion. Amin. Oke, pakai baju berwarna Flower Boys. Kling. Bersama Mbak Aziza di podcast Malang Boys. Malang Good Works. Podcastnya orang-orang boys. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.